Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurika, mendatangi warga RW 02 Kelurahan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis 11 Desember. Selain untuk bersilaturahmi dengan para warga, Yuke juga menjalankan fungsi pengawasan produk hukum daerah. Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan kembali warga agar menjalankan fungsi bank sampah dan juga menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, ia juga menyerap aspirasi warga terkait berbagai permasalahan. Hadir dalam acara ini Camat Jagakarsa, Satya dan Lurah Srengseng Sawah, Sunardi. Mengenai pengelolaan sampah lagi terus-terusan, nggak bosen-bosen. Selain lingkungan hidup dan kebersihan itu adalah mitra kerja kami di Komisi D. Kebetulan saya ditugaskan di Komisi D, Ketua Komisi D ini bidang pembangunan. Ada dinas-dinas antara lain juga salah satunya adalah lingkungan hidup dan kebersihan terkait masalah sampah. Di luar ada Bina Marga, Tata Air yang semuanya saat ini khususnya SDA ya, SDA ini dengan banjir, dengan hujan cuaca yang sangat-sangat tidak menentu, kita harus selalu antisipasi. Makanya tadi saya sampai menanyakan bagaimana persiapan untuk antisipasi khususnya di akhir tahun sampai awal tahun karena masih dalam perkiraan cuaca ini masih cuacanya sangat-sangat ekstrim. Tadi sempat kita juga pantau Katulampa sudah tinggi, jadi siap-siap saja. Siap-siap maksudnya bukan siap-siap bagaimana ya, kita sudah paham bahwa lingkungan kita ini yang sering terdampak. Jadi yang makan sop jamur, cakep, makannya dicampur mie. cakep. Kalau kita panjang umur, kan disuruh rajin-rajin silaturahmi. Amin ya robbal alamin. Enggak berhasil. Ternyata tekniknya itu ada trik-triknya. Makanya waktu itu sempat saya kumpulin di Bukit Duri itu beberapa bank sampah pakai aulanya kelurahan. Nah ini juga nanti bisa kita lakukan seperti itu. Atau nanti tinggal penggeraknya apa mau digabung beberapa RT, ada tempat enggak, itu sebetulnya nanti sebentar kita bisa minta bantuan teman-teman PPSU di lingkungan juga untuk ngebantu. Waktu itu kita bikin ada beberapa ya, kayak kompos cair, terus ekoenzim, terus komposting, terus maggot. Nah, jenis sampah apa yang cocoknya mungkin ke ekoenzim. Jadi cocok apa mana sampah yang bisa pakai pupuk cair. Karena nggak semua nanti bisa sih, tapi nanti kadang hasilnya bau. Terus ada campuran-campuran juga yang memang harus kita masukin. Nah kemarin itu kalau contoh dari si yang sangat-sangat riskan, jadi apapun itu selama kita tahu bagaimana antisipasi, mitigasi, evakuasi, bagaimana menanggulangi awal, kalau kitanya tenang, tidak panik dan tahu bagaimana koordinasinya, pasti segala sesuatunya juga bisa lebih tenang kita menyikapinya. Jadi kita harus tetap jaga, termasuk jaga kesehatan ibu-ibu bapak-bapak, karena cuacanya ini luar biasa aneh-aneh, kadang panas, kadang hujan, angin. Hindari juga kalau bepergian pada saat hujan deras dan lain-lain untuk parkir di bawah pohon mungkin yang tinggi. Terus juga kita sambil jalan kalau mungkin ibu-ibu bapak-bapak bisa melihat ini kayaknya pohonnya agak gimana nih, langsung aja laporin. Biar kita bisa langsung topping ataupun kalau perlu ditebang. Terus juga di luar itu kondisi keamanan sekarang itu sangat-sangat luar biasa. Jadi antri dan sebagainya sehingga ada juga yang menyebabkan keterlambatan pengangkutan sampah ke wilayah. Di luar ada masalah-masalah klasik seperti kendaraannya lah yang rusak, kendaraannya nggak memadai atau nggak mencukupi. Ini yang di komisi kami juga selalu menjadi concern kami kepada dinas yang terkait untuk menyiapkan satu rencana induk bagaimana sih mengelola sampah dari mulai sarana transportasi sampai edukasi seperti ini. Pergub sudah ada, Pergub 77 dari tahun 2020 dengan pengolahan sampah di tingkat RW. Setiap RW harus punya bank sampah. Ternyata sampai sekarang ada juga RW yang belum punya bank sampah. Andai kata punya, kita cek juga belum maksimal.
kulitnya dari tukang tas, yang ini dari, nah ini contoh-contoh, sebenarnya ada lagi yang lebih murahnya dari plastik. Cuman saya lihat kenapa kalau udah kreatif dan mau peduli, itu dimudahkan semuanya, cuman memang harus konsisten. Ini dari buatnya aja, ini sangat-sangat rapi. Padahal dalamnya ini dus susu. Semuanya sama. Ini dari karung, Bu. Ada karung beras, mereka nggak pernah ada diwarnain atau apa. Ini kantong dia belanjaan aja pakai karung juga. Jadi dia sangat-sangat konsisten banget. Bahkan kertas iniannya aja, ini bikin dari apa nih, bayam atau apa gitu. Orang Bali nih. Kalau di Bali memang dia udah ekonomi sirkularnya jalan, tapi maksudnya yang saya mau kasih lihat sini, pertama adalah ide kreatif dan kepedulian. Dari mulai dia satu iseng, lama-lama banyak yang support dari sampah juga. Ini kresek dijahit-jahit sama dus itu juga, ininya tutup botol. Kekawinan kayak gini nggak ada yang tahu, ya kan? Padahal cuman enggak. Ini maksudnya kita kalau flexing dari sampah kan enak daripada tas bermerek. Mau ditaro-taro di ini juga, tapi kan nggak ada masih manis. Nah, jadi teman-teman, yang kenapa saya kadang suka bawa contoh buat sekarang itu sudah sangat lagi booming hal-hal yang terkait sama lingkungan hidup. Semakin dia go green, semakin dia ramah lingkungan, itu semakin mahal. Jadi kita udah jangan nganggap sampah itu kotor dan menjijikkan, biang penyakit. Kalau kita hadapi, kelola dengan bijak, itu banyak manfaatnya. Dan tentang sampah, ya. Kenapa tadi Ibu Yuke bilang sampah di DKI Jakarta merupakan program dengan prioritas tinggi. Kenapa? Karena dampaknya begitu luas dan berkaitan dengan kehidupan kita sehari. Ini omong-omong soal sampah nih ya. Tahun 2005 kita pernah dengar peristiwa longsornya gunungan di mana? Kata Gambang. Ayo di mana? Hah? Di mana? Tahu nggak? Di Bandung. Di Lewigan. Gak yang lain. Kanan kiri udah buang sampah 3 hari tidak diangkut, udah bisa teriak nih petugas sampahnya. Nah Pak RT-nya udah pasti diteleponin. Ini Pak RT gimana sih? Besok saya nggak pilih lagi, tapi Bapak saya akan jadi RW. Nah keren tuh. Jadi problem sampah ini Bapak Ibu saya yakin tidak semua pemimpin itu mau ambil, karena ini topiknya jurang-jurang. Susah Bu. Siapapun pemimpinnya, setiap ganti pemimpin sampahnya nggak selesai. Nah Bu Yuke ini konsisten 15 tahun, berarti 3 periode. Tapi tadi tidak bisa langsung sekarang ambil kebijakan besok selesai. Tapi Bu Yuke adalah bantu dari hulunya.